Nah sahabat, kebutuhan manusia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, banyak industri peternakan serta pengolahan yang juga terus berkembang. Tak hanya peternakan sapi atau ayam, bahkan di beberapa tempat ada industri pengolahan dan peternakan yang terbilang unik. Dan inilah beberapa industri pengolahan dan peternakan paling unik di dunia. Pengolahan buaya. Meski buaya merupakan binatang buas yang seringkali dihindari oleh manusia, namun di Brazil buaya-buaya ini justru diternak dan diproses di pabrik. Proses ini dimulai dengan pengambilan telur-telur buaya di alam liar. Telur ini selanjutnya akan diambil untuk ditetaskan di peternakan. Bahkan tak jarang proses penetasan pun dibantu oleh pekerja dengan cara manual. Setelah bayi buaya menetas, buaya ini selanjutnya akan dipindahkan ke tempat pembesaran. Di sini buaya akan ditempatkan di kandang terpisah sesuai usianya. Setelah cukup besar, buaya-buaya ini pun siap untuk dipanen. Di pabrik inilah daging dan kulit buaya akan dipisahkan. Kulit buaya akan diproses dan dijual sebagai bahan pembuatan tas dan lain-lain. Sementara daging buaya akan dipotong dan dikemas dalam kemasan khusus, yang nantinya akan dijadikan sebagai produk makanan. Proses pengolahan ular. Siapa sangka ular yang kita kenal berbahaya dan banyak dihindari ini, ternyata jadi mata pencaharian dari sebagian besar warga desa Kertasura, Cirebon. Dimulai dari proses penangkapan ular dari berbagai daerah pun ditangkap dan dikumpulkan. Setelah itu, ular disortir sesuai dengan jenis dan ukurannya. Ular-ular ini kemudian dimasukkan dalam drum yang diisi dengan air hingga ular-ular mati. Selanjutnya ular-ular ini akan mulai dipisahkan antara daging dan kulitnya. Kulit ular inilah yang nantinya dijual untuk berbagai keperluan, seperti bahan pembuatan tas hingga dompet. Sementara daging ular akan direbus dan dijual sebagai bahan makanan. Tak hanya daging dan kulitnya saja, empedu ular juga diproses untuk dijadikan sebagai ramuan, sementara beberapa jenis ular dibiarkan utuh dan hanya diambil jeroannya saja. Ular-ular yang sudah diproses ini akan dibuat melingkar, dan kemudian dikeringkan dalam mesin oven. Untuk ular yang berukuran cukup besar seperti piton, biasanya akan dipisahkan karena ular ini memiliki jenis kulit yang lebih mahal dari ular biasa. Kulit ular piton biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan tas untuk pasar Eropa yang harganya tergolong mahal. Pengolahan paus. Perburuan paus di Jepang memiliki pendekatan yang jauh lebih modern dan melibatkan penggunaan kapal besar serta peralatan canggih. Para pemburu paus di Jepang menggunakan kapal khusus yang dilengkapi dengan senjata harbon dan berukuran besar untuk menembak paus yang menjadi target mereka. Biasanya paus yang mereka buru adalah jenis yang relatif kecil dan mudah ditangkap. Jumlah paus yang boleh ditangkap oleh Jepang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya untuk menjaga keseimbangan populasi paus. Paus yang sudah ditangkap akan diangkut ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih lanjut. Paus kemudian ditimbang dan diukur panjangnya, kemudian paus akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diangkut. Daging paus akan dibersihkan, dikulit dan dipisahkan dari tulang, lemak, dan organ lainnya. Setelah selesai diolah, daging paus akan dikemas dan diberi label harga sesuai dengan jenis kualitasnya. Kemudian daging paus tersebut akan dijual melalui berbagai cara, seperti lelang pasar ikan atau restoran.
Proses telur asin. Di Indonesia, telur asin umumnya diproduksi oleh industri rumahan, namun di Cina prosesnya berbeda. Di Cina, telur asin diproduksi dalam jumlah besar oleh pabrik-pabrik besar. Proses dimulai dengan pengambilan telur bebek dari peternakan. Telur-telur ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi adonan lumpur yang sudah dicampur dengan garam. Setelah dilumuri dengan lumpur, mereka ditempatkan dalam wadah plastik. Dalam wadah plastik itulah telur-telur ini akan didinginkan agar rasa asinnya meresap ke dalam telur. Setelah didinginkan selama sekitar 30 hingga 40 hari, telur akan diperiksa untuk mengecek kondisinya. Setelah dianggap siap, telur-telur ini akan dibersihkan untuk menghilangkan lumpur asin yang menempel pada cangkangnya. Selanjutnya, telur-telur ini akan dimasukkan ke dalam wadah besar khusus, di mana mereka akan dipanaskan sampai kering. Setelah proses pengeringan selesai, telur-telur asin yang telah jadi ini akan dipacking dan siap untuk dijual di pasar. Five, Pengolahan kura-kura cangkang lunak. Di Cina sudah menjadi hal biasa kalau kura-kura biasa dijadikan sebagai santapan, namun bukan kura-kura biasa melainkan kura-kura cangkang lunak atau labi-labi. Bayi kura-kura ini akan disortir sesuai ukurannya, beberapa akan langsung dijual ke tempat lain, sementara sisanya akan dimasukkan ke kolam pembesaran. Bayi kura-kura yang sudah cukup besar, nantinya masih harus dipindah ke kolam penangkaran. Umumnya kura-kura cangkang lunak Cina akan dibeli oleh restoran maupun tempat makan. Di sini kura-kura akan diolah untuk dijadikan sup. Kebanyakan masyarakat Cina percaya, mengkonsumsi daging kura-kura bisa membawa keberuntungan. six, Penampakan orang utan. Nah sahabat, beredar sebuah rekaman video yang memperlihatkan seekor orang utan atau mawas dilempari batu dan sampah viral di media sosial. Diduga hewan primata tersebut kehilangan habitatnya. Terkait lokasi video orang hutan tersebut, si pengunggah mengatakan bahwa video tersebut dia dapat dari grup media sosial. Namun diduga orang utan tersebut berada di salah satu daerah di Kalimantan. Diketahui sebuah video viral di berbagai media sosial lantaran memperlihatkan satu ekor orang utan yang berjalan di samping para pekerja tambang. Dalam video tersebut juga memperlihatkan beberapa orang yang merupakan pekerja tambang langsung mengabadikan hal tersebut menggunakan handphone mereka. Sementara orang utan tersebut tetap berjalan dan terlihat tidak mengganggu para pekerja yang berada di dekatnya. Bahkan dalam video itu memperlihatkan orang di sekitar orang utan itu melemparkan benda dan kera besar tersebut nampak kebingungan dan terus berjalan untuk menjauh dari para pekerja tambang itu. Video tersebut viral dengan tulisan yang menyebutkan bahwa tempat kejadian perkara video tersebut berada di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah sahabat, sementara dalam video lainnya tertangkap kamera orang utan dewasa dalam kondisi kurus yang berjalan bersama anaknya menjadi sorotan dan menarik simpati pengguna media sosial. Disebutkan primata tersebut rekam video di dekat area tambang di Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar, terlihat perawakan orang utan tersebut sangat kurus, hingga seperti hanya tulang yang dibalut kulit berbulu coklat. Orang utan itu berjalan lambat saat menyeberangi tanah datar. Ada seekor orang utan yang lebih kecil yang ikut berjalan bersama orang utan dewasa yang kurus tersebut. Kondisi tersebut banyak disayangkan pengguna media sosial mengingat orang utan sudah terancam punah. Selain itu orang utan termasuk jenis hewan yang dilindungi. Diduga orang utan tersebut sedang mencari makanan karena hutan tempat tinggal mereka telah hilang. seven, Ikan pari raksasa. Nah sahabat, beberapa waktu yang lalu penemuan sosok ikan pari air tawar raksasa di Tambun Banjarbaru, Kalimantan Selatan membuat geger warga dan viral di media sosial.
Video viral itu diunggah oleh akun media sosial dan telah ditonton ribuan kali oleh pengguna media sosial. Dalam postingan tersebut, memperlihatkan sekelompok masyarakat tengah sibuk menarik ikan pari raksasa dari dalam sungai yang terjebak di pukat nelayan. Tampak ikan pari raksasa itu diangkat warga dengan posisi ditarik. Warga di sekitar sudah mulai berkumpul di tepian sungai. Setelah ikan diangkat warga kembali berkerumun, ikan pari dibentangkan oleh warga di halaman rumah dan jadi tontonan di Desa Batu Licin Tanbu. Berdasarkan ukuran ikan pari dalam video, diperkirakan berat ikan tersebut mencapai ratusan kilogram.